akbar, Allahu 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 akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa, salat tarawih, menunaikan zakat dan dirangkai dengan jamaah salat Idul Fitri bersama-sama. Doa kita semua mudah-mudahan puasa dan ibadah-ibadah kita mampu menghantarkan kita meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita sholat Id di lokasi ini dan saling memaafkan, mari kita teruskan menyinari rumah kita dengan sholat, bacaan Al-Quran dan sholawat, serta menjauhkan diri dari godaan syaitan. Sabda Rasulullah SAW, janganlah engkau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Di tengah-tengah suasana COVID-19 ini, mari kita laksanakan himbauan pemerintah untuk menjaga kesehatan dengan membudayakan hidup bersih dan sehat, serta makan makanan yang bergizi, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap beribadah dan bekerja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada sebuah peristiwa menarik 14 abad yang lalu, bahwa Rasulullah SAW membaca amin sebanyak 3 kali. Sementara itu sahabat yang lain tidak mendengarkan sepatah kata pun. Akhirnya sahabat bertanya, mengapa engkau membaca amin 3 kali ya Rasulullah? Beliau menjawab, ketahuilah bahwa tadi malaikat Jibril berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima ibadah seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah orang tua yang tidak punya rasa kasih sayang dan perhatian kepada putra-putrinya. Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah seorang istri yang tidak berbakti kepada suami dan keluarganya. Maka aku pun mengaminkan doa sebanyak 3 kali. Jamaah salat Id yang berbahagia, mungkin saat ini kita tidak durhaka kepada orang tua kita. Kita tidak berkata kasar kepada mereka. Tetapi bisa jadi kita belum sepenuhnya membahagiakan mereka. Bahkan mungkin saja saat ini kita menyiksa mereka dengan kerinduan ingin bertemu dengan kita. Kita telah menyiksa mereka dengan keinginan mereka untuk memeluk kita sebagai anaknya. Sungguh luar biasa kedudukan ibu di dalam Islam. Allah muliakan ibu dengan berbagai kelebihan, walau tanpa mengesampingkan peranan seorang ayah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti? Nabi SAW menjawab, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Sallallahu menjawab, kepada ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kepada siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, kepada ayahmu. Banyak dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis yang menyampaikan keutamaan seorang ibu. Banyak riwayat tentang
kisah sejarah hikayat di zaman Nabi dan generasi sesudahnya tentang azab bagi orang yang durhaka dengan ibunya. Bahkan Islam menempatkan durhaka kepada ibu masuk dalam 10 dosa besar. Jemaah sholat yang berbahagia, begitu luar biasa dosa kepada ibu. Bahkan kalimat "oh" saja kepada ibu itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa terhadap ibu dan bapak selain Allah berikan azabnya di akhirat kelak, Allah segerakan azabnya tersebut selama kita masih hidup di dunia ini. Banyak Allah perlihatkan bagaimana kisah hidup seseorang yang semasa hidupnya mensia-siakan dalam merawat ibunya. Allah balas dengan sia-siakan di masa tuanya. Allah telantarkan dia, ditelantarkan oleh anaknya. Banyak Allah perlihatkan bagaimana seorang anak yang durhaka kepada ibu begitu sulit kehidupannya. Begitu banyak cobaan bertubi-tubi. Dan sebaliknya, banyak orang-orang yang sukses karena doa seorang ibu. Jangan bangga dengan apa yang kita miliki saat ini. Bisa jadi hal itu karena karunia Allah atas sebab doa ibu kita. Dalam setiap sujudnya, dalam setiap sholatnya, dalam setiap doa-doa sepertiga malamnya, selalu ada nama kita dipanjatkan. Dan bisa jadi kesulitan kita selama ini, kekurangan harta, keluarga yang tidak harmonis, masalah yang bertubi-tubi menimpa kita. Bisa jadi karena perilaku kita yang melukai perasaan ibu kita. Semoga kita menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang ibadahnya tidak diterima karena kedurhakaan kita kepada mereka. Dan semoga kita senantiasa menjadi anak yang berbakti, menjaga kemuliaan ibu, dan Allah memberikan limpahan rahmat buat kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Id yang berbahagia, selanjutnya konsep untuk meraih kebahagiaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yakni apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keluarga yang bahagia duniawi dan ukhrawi, maka hendaknya kita memahami dan mendalami agama dengan baik, saling menghormati antara anak dan orang tua, mencari rezeki yang halal, hidup sederhana, mawas diri dan introspeksi akan kekurangan dan kelemahan kita. Akhirnya marilah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan semoga kelak kita dikumpulkan di surga sebagaimana janji Allah dalam surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqu rabbahum ilal jannati zumara al-ayah. Allah akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa di dalam surga bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat Covid ini dari Indonesia, khususnya dari seluruh dunia, serta karyawan HRB dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina 'amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma